Kita kayaknya harus segera bergerak deh. Lihat dari apa yang kita temuin di pelabuhan. Tapi kita nggak bisa bergerak sendiri. Kita harus ngasih tahu semua orang masalahnya tuh apa. Kita harus gerakin tangan netizen dan buzzer sih. Untuk ngalihin fokus para petinggi dan polisi dari kita juga. Ya tapi emangnya kita udah diincar? Enggak, ini bukan masalah diincar. Kalau info tentang bobroknya Bang ini udah kesebar ke media, pasti kan mereka harus ngamanin diri mereka masing-masing. Ini juga sambil buying time untuk kita mikirin rencana selanjutnya apa. Oke, sebenarnya gue bisa bantuin. Tapi masalahnya orang-orang di forum hacker gue tuh kerja sendiri-sendiri. Aduh, ya paling gue bisa bikinin bot. Nggak mungkin bots dong. Nanti bisa di-track. Trendingnya juga palsu. Soalnya gue nggak punya cyber army. Gua tahu kita harus nge-recruit siapa. Tapi orangnya lagi menghilang dari sosial media. Karena dia baru kehilangan adiknya. Ode. Hai. Gue turut berduka cita ya. Thank you. Kenapa? Sakit. Gue lagi gak mau bahas dulu ya, Rin. Oke lah. Sorry ya. Lo sendiri apa kabar? Gue tuh lagi hancur banget tau Nak. Pacar gue tuh toksik banget. Jadi dia tuh punya yang namanya avoidant attachment. Banyak orang yang hidup lebih buruk daripada lo, Rin. Tega banget sih lo. Mbak. Tumben makan di sini. Saya udah sering kok makan di sini. Oh iya, maksudnya ya tumben mau duduk di sini. Amanda. Kamu pernah nggak mau protes sama hidup? Za, emang kalau anak IT tuh harus ngotak-ngatik laptop terus ya? Lagi main game gua. Ayo minum dulu. Tante, harus repot-repot loh Tante. Ini cuma awalnya aja, nanti kalau mau nambah ya ambil sendiri. Makasih ya Tante. Yuk. Makasih Tante. Selamat datang Amanda. Ibu, ini Amanda temen Ayumi juga. Halo Amanda, silakan duduk. Anggap aja rumah sendiri. Gue tahu ini apa? Pengedar barang ini ada hubungannya sama Bang Yubi. Bang Yubi itu tempat cuci uang mafia narkoba. Dan kemungkinan besar Bang Yubi juga yang udah buat adek lu jadi... Sore ini kalian mau manfaatin kesedihan gue?
Gini Amanda. Kita semua tahu kan, kalau Pak Surya itu mau nyalonin diri jadi presiden. Tapi apa kita rela? Dana kampanyenya dari hasil jualan narkoba. Dari barang yang udah ngebunuh adek lo. Oke, gue ralat pertanyaan gue kalau gitu. Jadi kalian mau manfaatin dendam gue sama benda ini? Kita di sini semua juga punya dendam sama kesedihan masing-masing. Selain merchandise ini, tim kami juga sudah merencanakan kunjungan-kunjungan, Pak. Dan kampanye lewat digital berbasis online, Pak. Intinya kami tinggal tunggu Bapak ACC proposal dana yang kami sudah kirim. Wah, iya. Baik. Good job. Kalau soal proposal dan dananya tentu akan di-proof. Iya kan Pak Agung? Betul sekali, Pak. Nanti berhubungan langsung dengan Pak Agung ya. Baik Pak. Serangan akan kita bagi menjadi beberapa tahap. Aset yang paling berharga dari sebuah bank adalah kepercayaan. Kepercayaan dari publik, kepercayaan dari pemerintah, dan kepercayaan dari dunia. Jadi yang kita serang duluan itu adalah kredibilitas banknya. Kita bikin publik nggak percaya sama bank, sampai akhirnya mereka melakukan rush. Yang ini kayak waktu kejadian 98, ini mereka tuh tarik balik semua uangnya dari bank sampai terjadi collapse. Maka dari itu, harus ada pencurian uang terhadap Bank Yubi. Dilakukan digital oleh Reza. Setelah itu, Amanda dan Cyber Army-nya akan menyebarkan berita ini seluruhnya kepada publik. Lanjutannya gimana, Zak? Oke, kalau misalnya kalian mau eksekusi ini, gue butuh bantuan kalian. Yaitu? Gue butuh akses ke ruang server. Gue cuma bisa hacking dari sana. Karena gue tahu banget sistem kita gimana. Gue bisa aja ke sana pakai ID card gue sendiri. Cuma risky banget, gue pasti bakal ketahuan. Gue butuh penyamaran. Gue butuh ID card orang lain. Enggak, tapi kan yang punya akses masuk ke ruangan server cuman IT sama security. Emang nggak bisa pakai divisi lain, Zak? Bisa. Kebetulan ID card kita tuh nggak canggih-canggih banget. Cuman bisa baca and byte dan nggak ada sistem autentikasi. Jadi bisa dibaca, di-copy. Ya tapi masalahnya, pakai ID card siapa? Teller bisa nggak? Kenapa? Lu mau bilang hidup gue baik-baik aja kan? Astaga, Rian. Gue mau minta maaf ya soal kemarin. Lo kan juga tahu kalau gue habis kehilangan. Sorry. Cowok lo yang toxic itu ya? Iya. Lo namain dia my everything. Dia namain sendiri di handphone gue. Kalau gue ganti, ntar gue bisa mati. Emangnya kalau bisa diganti mau ganti jadi apa namanya? Bimo monyet. Masih terlalu cute. Nama panjangnya siapa sih? Kenapa? Ya nggak cuma mau buktiin teori gue aja. Menurut gue, kalau orang yang namanya kebagusan itu biasanya orangnya gak banget. Bimo Dirgantara. Tuh kan, kebagusan. Iya ya. Gak banget. Makan siang bareng yuk. Yuk.
Silakan Kak, rotinya. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Kenapa dia lepas? Jadi tuh sebenarnya gue agak trauma tipis gitu loh kalau lagi makan di luar. Jadi waktu itu gue lagi makan di luar. Tiba-tiba ada segerombolan cowok-cowok datang ke gue dan catcalling gue. Parahnya adalah mereka tuh manggil-manggil nama gue gara-gara kelihatan di name tag. Serem banget. Lo bayangin gak sih seserem apa? Creepy banget gitu loh. Gue gak paham apa cocok kayak gitu. Waktu itu tuh gue sama mantan gue kan. Dia malah marah-marah. Perkara gue di catcalling sama orang. Ih demi apa mantan lu toksik juga? Asli. Shit, everything ada di sini. Mana sih? Itu. Ya udah ngumpet lah. Ke toilet. Ntar gue panggil. Buruan. Nice. Jadi lo bisa nemuin semua nomor telepon orang di dunia ini dalam waktu beberapa detik. Gampang itu mah. Terus lo yang ngehubungin cowoknya si Ririn? Enggak. Saya pakai nomor satu lagi. Saya bilang ke cowoknya kalau dia lagi sama cowok lain. Terus baru gue deh yang bawa dia pergi dari situ. Nextnya gue bakal pakai ID card ini buat masuk ke ruang server. Di ruang server nanti, gue bakalan langsung bikin backdoor. Gue bakal install software yang akan membiarkan kita masuk ke dalam sistem tanpa harus melalui proses autentifikasi. Kita juga bisa akses dari mana aja jadinya. Setelah itu, gue bakal nge-wipe semua bukti gue masuk ke ruangan server di CCTV. Tapi, gue bakal ngebiarin CCTV tetap ngambil video gue waktu gue keluar. Tentunya, gue pakai topeng. Setelah itu, gue bakal bikin ID card palsunya Ririn gak berfungsi. Mas, saya duluan ya mas, saya ada meeting soalnya. Sorry. Makasih. Kenapa, Rin? Ih, kok gak bisa? Masa sih? Iya. Heran kali ya? Bisa. Lain bisa. Kenapa diganti sih? Emangnya Ririn nggak bisa pakai kartu identitas dia yang palsu aja seumur hidup? Polisi juga punya hacker-hacker yang keren. Dan kalau misalnya ini berhasil, polisi bakal tahu kalau misalnya ID card ini, ID card Ririn itu palsu. Dan dia bakal nyari sampai ke pembuatnya. Terlacak. Bukannya itu emang tujuan lo ya? Dengan cara yang fun. Anyway, kalau misalnya backdoor udah keinstall sempurna, gue bakalan langsung bekerja di rumah, tentunya pakai virtual private network. Biar nggak kelacak. Setelah Reza melakukan pekerjaannya, saya akan mengaudit laporan keuangan dan langsung melaporkannya ke direktur utama yang pasti akan menghubungi polisi untuk menyelidiki.
Selanjutnya kita akan ngomongin investasi emas pada nasabah. Ya? Ada apa, Yumi? Ada penggelapan lagi, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Hai, Rim. Jenderal, kasus baru. Penggelapan dana Universal Bank of Indonesia 17M. Saya, Rifat sama Reza pasti dicurigain. Tapi saya tetap mau Amanda diinterogasi agar memperkeruh keadaan. Jadi daripada mencurigai pegawai biasa, mendingan cek anak marketing. Gimana caranya mereka bisa punya tas branded, baju mewah, dengan gaji yang lebih kecil daripada barang tersebut? Tas itu harganya berapa? 400 juta, Pak. Belinya di Paris. Ibu selama ini pendapatannya sampai segitu? Oh ya enggak, Pak. Yang asli harganya 400 juta, belinya di Paris. Kalau saya belinya KW Super. Kita semua harus punya alibi. Tinggalkan jejak keberadaan kalian saat ruang server dibobol. Pastikan orang bisa mengkonfirm kalau kita tidak berada dekat dengan ruang server. Soal yang lain kita nggak perlu bohong. 2 kali seminggu. Kami mereview aturan-aturan perusahaan agar dapat mensejahterakan pekerjanya. Jadi orang yang menemukan fraud pertama kali, Anda anggap sebagai tersangka? Saatnya serangan kedua. Reza, kamu tolong bocorkan info kalau Bang Yubi udah kehilangan 17M. Amanda dan cyber army-nya perbesar isunya, goreng beritanya sampai seluruh publik baca. Saatnya kita serang aset paling berharga mereka. Hidup di era di mana uang buat aturan, undang-undang bisa dibeli oleh Tuhan, aturan hukum dimainkan, bak taruhan siapa mau bayar tinggi mereka bisa jadi. Guys, Atur sana sini, main sangat rapi, mereka sangat sakti. gue punya tugas besar buat kalian semua. Selama seminggu ke depan, secara organik kita harus meramaikan akun tweet dari Sugaide. Setuju? Setuju. Kerjain sekarang. Banyak orang benar sampai sekarang hilang, saling kacil dibunuh karena dia menantang. Di tanah kami mungkin nyawa tidak semahal tambang. Tanya berapa banyak lapan enam yang terjadi, berapa banyak lahan yang dibabat korporasi, berapa banyak orang yang melawan masuk bui, berapa banyak ibu menangis karena anaknya mati. About the system, a system one. They knock me out till I got none. Bu, punya tabungan di Bank Yubi kan? Iya. Lihat deh, Bu. Situasi di Bank Uangnya pada hilang. Update terbaru dalam kasus Bank Yubi. Para nasabah Bank Yubi telah melakukan pengambilan dana secara masif. Pihak Bank Yubi sendiri masih belum memberikan keterangan soal kasus ini. Lahan habis tak ada tempat untuk petani, rusak bumi dengan dalih membangun negeri. Lalu racuni kami dengan polusi, karangku dirusak tongkang, lautku hancur dan tanahku pun gersang. IP address terlacak di Maroponda. Prosedur standar. Mereka pasti pakai private network. Dan tiap cuitan dia pakai IP address yang berbeda-beda, Dan. Tapi bukan berarti nggak bisa dilacak, kan? Cari terus ya. Berapa banyak ibu menangis karena anaknya mati. About the system, a system one. About the system, a system one. About the system, a system one. They knock me out till I
Dan ada update dari PPATK. Ada transaksi kripto senilai 17 miliar dan ditransfer ke satu akun. Akunnya bisa dilacak? Bisa, Dan. Semuanya, lacak akun tersebut. Ya. Cari alamatnya sampai ke titik persis lokasinya. Oke. Langsung bergerak ke TKP. Siap. Siap, Dan. Oke guys, kita bakal mulai dalam 5, 4, 3, 2, and live. Menurut gue kita itu udah diatur sama semesta. Kok bisa-bisanya ya kontrakan Reza kelihatan dari sini? Yang diatur semesta itu, bapak kontrakan gue inisiatif buat pasang CCTV di kontrakan kayak gitu. Gimana, ada yang lihat gak? Nih. Mampus. Man, rame gak nonton? Rame banget tuh. Kita sementara jangan ada yang kemana-mana ya. Di sini aja dulu. Ya iyalah, apartemen gue begitu. Sekarang juga kebebasan gue udah hilang. Lu kan udah biasa, Za. Udah pernah digerebek kan? Guys, ini buzzer gue nanyain brief live streaming kan emang udah selesai kan? Cuma gue lagi minta mereka untuk re-upload ulang. Captionnya apa ya? Kebenaran telah dibungkam. Lawan. Oke tuh, pakai hashtag kali ya, biar trending. Saatnya serangan ketiga. Kita serang kepalanya. Oke, gue butuh caption. Kalian pikir kalian bisa menumbangkan kebenaran? Sebentar lagi saya akan membocorkan aliran dana dari Bang Yubi. Dana kotor dari narkoba. Ternyata masalah ini lebih besar dari yang kita kira. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua.
Saudara-saudara sekalian, hari ini saya merasa terhormat berdiri di hadapan saudara-saudara sebagai calon presiden. Di saat negeri kita sedang mengalami krisis panjang sejarah negeri ini. Oleh karena itu, izinkanlah saya berbagi visi kepada saudara-saudara semua. Visi saya untuk masa depan bangsa ini lebih cerah. Saya tidak hanya membuat janji-janji kosong. Saya akan melakukan semua itu kalau saya nanti terpilih sebagai seorang presiden. Saya siap melayani seluruh masyarakat. Saya akan merubah semuanya. Semua didasarkan oleh persatuan kita, kemajuan kita, kemakmuran kita bagi seluruh masyarakat. Bacot. Kok dia masih bisa ya dapat exposure? Padahal bank yang dia pegang tuh lagi chaos loh. Orang yang punya uang udah pasti menang lah. Enggak, kita nggak bisa biarin dia menang. Ini orang busuk. Lebih busuk daripada penjahat di luar sana. Hah? Lu ada masalah apa sama gue? Maksud lu? Enggak, lu bahas-bahas gue digerebek. Lu kenal bokap gua? Bokap gue beda sama Surya. Kenapa, Sa? Sorry. Nggak usah petantang-petenteng kamu sama saya. Siap. Udah makan? Belum. Lapar? Kau. Makan. Enak. Itu gimana ceritanya itu? Kamu bisa ada di dalam situ? Hah? Satu hari dia DM saya dan ajak saya untuk gabung. Setelah saya setuju, dia langsung kasih alamat dan suruh saya datang ke alamat itu. Instruksi selanjutnya kalau saya sudah sampai di alamat itu. Di dalam ada komputer yang sudah nyala. Ada sebuah notes yang meminta saya untuk memakai topeng, artinya saya sudah bergabung. Lalu ia menyuruh saya menunggu sampai pertunjukan dimulai. Ya, sambil menunggu, saya boleh pakai komputer itu untuk apa saja, asal gak mematikan live streaming. Dari awal dia nggak sebut apa pertunjukannya? Enggak. Jadi kamu sama sekali nggak pernah tahu dan nggak pernah ketemu sama pemilik akun Sugaide itu? Enggak.
Reza aman? Aman. Kalau kalian nggak berantem lagi. Orangnya lagi tidur di rumah. Nyokap lo nggak apa-apa itu? Ada anak lagi gitu di rumah? Gak apa-apa. Sekalian ngobatin kangennya dia sama Awan. Awan? Kakak saya. Lo punya kakak? Almarhum. Sorry. Mas. Ya, Pak. Mereka ngapain di sini? Oh, itu. Habis geledah ruang IT. Aku kira ini tugas mudah buat kamu, Rin. Tadi saya pikir begitu, Pak. Tapi saya rasa ini bukan hanya sekedar pencurian uang, tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan sama mereka kepada publik. Ya, pesannya jelas. Mereka ingin terkenal atau mereka ingin menunjukkan skill mereka ke publik. Insting saya, mereka ingin menggiring polisi untuk menyelidiki mafia narkoba yang bergerak di balik Komisaris Yubi. Dan saya mohon izin untuk menyelidiki Komisaris Yubi, Pak. Oh, tunggu. Pertama, Rim, tugas kita ini sebatas 17M. Yang kedua, kupikir ini hanya pengalian perhatian untuk penyelidikan kita, Rim. Tapi bisa jadi ini menjadi akar dari hilangnya 17M itu. Maka, Rim, sampai saat ini, aku belum menerima aduan apapun tentang komisaris itu. So, tugasmu tetap sama. Paham? Siap. Good. Perintah, Dan. Coba kamu cek kebenaran data yang di-share sama Sugaide. Siap, Dan. Sama kamu bantu saya cek profil Komisaris Yubi. Dan semua track recordnya di politik. Jadi kasus Komisaris Bang Yubi sudah lampu hijau, Dan. Siap, Dan.